Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manisha dari kelas 12 IPS 1 dan di video ini saya akan membahas mengenai hak asasi manusia. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan istilah hak asasi manusia karena kita pernah atau bahkan sering mendengarnya dari media massa maupun dari materi pembelajaran. Nah, sejatinya setiap manusia itu dilahirkan untuk merdeka dan setiap anak yang lahir melekat hak-hak yang harus dipenuhi pada dirinya. Nah, hak-hak inilah yang kita kenal dengan hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM itu bersifat hakiki, yang mana hak itu akan terus melekat pada diri manusia dari semenjak ia lahir sampai ia meninggal dunia. Siapapun dan atas nama apapun tidak ada yang boleh merampas hak asasi manusia seseorang. HAM juga tidak partikular, melainkan universal, tidak memandang suku, agama, ras, antar golongan, maupun status pembeda lainnya. Setiap individu memiliki hak yang sama sebagai fitrah seorang manusia. Sebagai pemilik hak asasi itu, kita juga perlu menyadari apa yang menjadi hak kita dan apa yang menjadi hak orang lain. Nah, maka dari itu, secara garis besar, hak-hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi 6 macam. Yang pertama adalah hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi ini adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi seseorang, yang biasa kita lakukan sehari-hari, seperti hak untuk berbicara, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk bergerak, berpindah tempat, dan juga hak untuk memegang agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua adalah hak asasi politik, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan berpolitik kita, seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam sebuah pemilihan, hak untuk mendirikan sebuah organisasi politik maupun partai politik, hak untuk membuat sebuah proposal petisi, lalu hak untuk berpartisipasi dalam adanya suatu kegiatan di pemerintahan. Lalu yang ketiga adalah hak asasi hukum, di mana manusia itu berhak untuk mendapatkan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya, hak atas adanya sebuah perlakuan yang adil dalam hukum dan pemerintahan, hak atas perlindungan dan layanan hukum, dan hak seseorang untuk menjadi pegawai negeri. Selanjutnya adalah hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi atau hak properti ini adalah hak yang berhubungan dengan kegiatan kita dalam bidang perekonomian. Contohnya adalah hak untuk melakukan aktivitas jual beli, hak untuk memiliki pekerjaan yang layak, hak untuk membuat pengaturan kontrak, hak untuk memiliki sesuatu, dan juga hak untuk mengelola hutang dan sewa. Yang kelima adalah hak asasi peradilan atau hak prosedural. Ini merupakan hak seseorang untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses hukum, seperti hak pembelaan hukum di pengadilan dan juga hak atas perlakuan yang sama dalam penangkapan, pencarian, penahanan, dan juga investigasi di hadapan hukum. Dan yang terakhir adalah hak budaya sosial, yaitu hak individu dalam konteks kehidupan sosial, seperti hak untuk memperoleh, menentukan, dan juga memilih pendidikan, lalu hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan minat bakat, dan juga hak untuk belajar. Namun pada realitanya masih banyak sekali individu-individu yang tidak memperhatikan hal tersebut, dengan tidak menghormati hak asasi manusia lain atau bahkan tidak menyadari hak asasi yang dimilikinya. Sehingga di Indonesia juga tidak terhitung lagi berapa banyak orang yang haknya direnggut secara paksa. Terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut tentunya dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Setiap orang tentunya mempunyai kepentingannya masing-masing dan berambisi untuk menggapai kepentingan itu dengan cara apapun. Ambisi dan ego mereka itulah yang kadang membutakan diri dari kebenaran. Lalu yang kedua adalah rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini menghasilkan sikap acuh tak acuh dan juga tidak menghargai peraturan yang ada dalam sebuah negara. Lalu yang ketiga ada penyalahgunaan kekuasaan. Nah, penyalahgunaan kekuasaan ini dilakukan oleh orang-orang dari kalangan atas yang memiliki wewenang dan privilege yang tinggi. Dan kewenangan itu digunakan demi kepentingan sendiri ataupun kelompok mereka dengan mengabaikan kepentingan dan juga kebenaran yang lebih diterima oleh banyak orang. Lalu yang keempat adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Hal ini berakibat pada hukum yang tidak berjalan dan berfungsi sebagaimana semestinya. Dan sekarang saya akan memberikan salah satu contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Mungkin kita semua tidak asing lagi dengan nama Wijitukul, penyair sekaligus aktivis yang dihilangkan secara paksa 22 tahun yang lalu. Penculikan aktivis ini adalah peristiwa
penghilangan orang secara paksa atau penculikan terhadap para aktivis pro-demokrasi yang terjadi menjelang pelaksanaan pemilu tahun 1997 dan sidang umum MPR tahun 1998. Peristiwa ini menimpa para aktivis, pemuda, dan juga mahasiswa yang ingin menegakkan keadilan dan demokrasi di masa pemerintahan Orde Baru. Mereka yang kritis dalam menyikapi kebijakan pemerintah dianggap sebagai kelompok yang membahayakan dan merongrong kewibawaan negara. Gagasan-gagasan dan pemikiran mereka dipandang sebagai ancaman yang dapat menghambat jalannya roda pemerintahan. Widji Tukul, yang bernama asli Widji Widodo, adalah sastrawan dan aktivis politik yang ikut melawan penindasan pada rezim Orde Baru. Ia kerap menyuarakan kebobrokan Orde Baru, dan suasana politik yang represif kala itu membuatnya bergerak untuk melakukan perlawanan, dan bisa dibilang ia melakukan perlawanan melalui tulisan. Dan melalui puisi-puisinya, ia membakar semangat dan kesadaran masyarakat untuk melawan keotoriteran pemimpin negara saat itu, di mana suara rakyat dibungkam oleh para lapisan aparatnya. Sehingga hilangnya Widji Tukul tidak terlepas dari aktivitas-aktivitas politik yang selama ini dijalaninya, dengan melihat proses hilangnya Widji Tukul bersamaan dengan para aktivis lainnya selama masa menjelang jatuhnya Presiden Soeharto. Sekarang saya akan membacakan kronologi hilangnya Widji Tukul. Pada tanggal 27 Juli 1996, terjadi peristiwa pengambil alihan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Karena pada saat itu, pemerintah menganggap Widji Tukul sebagai provokator, sehingga ia dinyatakan sebagai buronan dan mendapat ancaman tembak di tempat. Lalu pada 5 Agustus 1996, rumah keluarga Widji Tukul didatangi oleh kepolisian wilayah Surakarta. Rumah dan seisinya diobrak-abrik dan dirampas oleh pemerintah. Semenjak itu, ia berpindah-pindah keluar masuk daerah dari kota satu ke kota lainnya untuk bersembunyi dari kejaran aparat. Dan akhirnya ia menetap di Pontianak. Selama pelarian di Pontianak, ia merasa takut dan menjadi paranoia dengan aparat keamanan. Namun ia tetap menulis puisi-puisi pro-demokrasi. Lalu pada Januari 1997, akhirnya ia merasa harus bergabung lagi, memperjuangkan apa yang menjadi ide perjuangan dia sejak awal, yaitu demokrasi. Lalu pada saat itu, akhirnya ia kembali ke Solo. Lalu pada Maret 1997, ia pulang ke Jakarta dan tinggal di Pekayon, Bekasi. Lalu pada 25 Desember sampai 27 Desember 1997, bertemu dengan istrinya bersama kedua anaknya di Yogyakarta. Istrinya sempat ia antar ke stasiun Tugu untuk balik Solo. Dan saat itu ia hanya bicara, "Sudah, kamu cepat pulang dan hati-hati dengan anakmu." Lalu pada Februari 1998, ia bertemu dengan seorang seniman di kota Magelang. Pada 19 Februari, ia berhubungan melalui telepon, dan ini adalah komunikasi terakhir dengan Widji Tukul. Lalu sekitar Maret sampai April 1998, ia bertemu dengan staf komunitas Utan Kayu di kantor ISAI Jakarta. Sejak saat itu hingga sekarang, ia menghilang. Pada saat kerusuhan Mei 1998, Widji Tukul tidak terlihat di antara ratusan ribu mahasiswa dan rakyat yang merayakan kemenangan demokrasi yang ia cita-citakan. Namanya justru muncul dalam daftar kasus penghilangan para aktivis pro-demokrasi 1997 sampai 1998. Nah, untuk penyelesaian kasus ini sendiri, tim penyelidik Komnas HAM untuk kasus penghilangan orang secara paksa sudah bekerja sejak 1 Oktober 2005 hingga 30 Oktober 2006. Kasus ini diselidiki berdasarkan UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM dan hasilnya telah diserahkan ke Jaksa Agung pada tahun 2006. Mereka menyimpulkan ada bukti permulaan pelanggaran HAM berat dalam kasus penghilangan orang secara paksa selama tahun 1907 sampai 1998. Namun, salah satu kendala yang dihadapi oleh Komnas HAM adalah tidak adanya satupun pihak yang mengaku dan mau bertanggung jawab atas hilangnya Widji Tukul. Sehingga kasus ini belum terselesaikan juga hingga sekarang. Dalam kasus pelanggaran HAM barusan, kita dapat menyimpulkan ada 3 hak asasi yang dilanggar. Yang pertama adalah hak asasi pribadi, yaitu hak untuk berbicara, hak untuk bergerak, dan mengeluarkan pendapat tanpa harus dicap sebagai provokator. Lalu yang kedua yang dilanggar adalah hak asasi politik. Widji Tukul dikenal sebagai aktivis politik dan merupakan salah satu pendiri Partai Rakyat Demokratik atau PRD. Namun kebebasan berpolitiknya juga dihalangi.
Lalu hak asasi peradilannya juga dilanggar, dilihat dari penyelesaian kasusnya yang tidak kunjung selesai hingga sekarang. Dan beralih dari kasus barusan, sekarang saya akan membahas mengenai upaya apa yang bisa dilakukan untuk mencegah pelanggaran HAM. Yang pertama adalah penegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Aparat penegak hukum harus mempunyai keberanian untuk menegakkan hukum. Hal ini untuk menghindari suap atau memperjualbelikan hukum. Kita juga harus berpartisipasi aktif untuk membantu para penegak hukum dengan cara melaporkan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar kita. Setiap suara warga negara adalah hak asasi yang telah melekas dari lahir. Satu suara tidak boleh lenyap atas alasan apapun, dan ini merupakan prinsip. Perkara teknis tidak boleh membunuh sesuatu yang prinsip. Jelas perilaku diskriminatif, perilaku tidak adil, dan juga penghilangan secara paksa ini melanggar hak asasi manusia, hak-hak yang sebenarnya tidak boleh diingkari. Dan pengingkaran terhadap hak-hak tersebut berarti pengingkaran terhadap martabat kemanusiaan. Padahal seharusnya negara, hukum, pemerintah, atau siapapun mengemban kewajiban untuk menghormati dan juga melindungi hak asasi manusia. Hak asasi manusia harus selalu menjadi tolak ukur dan tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.